Halo, Assalamualaikum. Sesuai request kemarin, ada yang minta unboxing Samsung Galaxy M15 5G ya. Dan ternyata ini adalah Samsung yang punya kemasan paling berbeda yang pernah saya unbox. Gimana enggak, Samsung tuh jarang-jarang atau bahkan nggak pernah sombong soal spek di kemasannya ya. Tapi yang ini, selain juga ada kolaborasi dengan salah satu game, dia juga nonjolin spek-spek yang dia miliki. Termasuk RAM plusnya aja sampai dibahas nih, hingga 12 GB ya. Ya, ini RAM fisiknya 6 GB dengan tambahan RAM plus 6 GB lagi jadi 12 GB. Dan storage-nya 128 GB yang bisa kamu dapatkan di angka 2,6 jutaan ya. Kemudian baterainya besar, lebih besar dari seri A. Ini 6000 mAh, kemudian untuk prosesornya sama dengan A15 yang 5G ya, Dimensity 6100 Plus. Dengan layar Super AMOLED 90 Hz refresh rate-nya, kamera depannya 13 megapiksel, bukaannya f2.0. Kamera belakang sudah 50 megapiksel juga dengan bukaan f1.8. Kamera keduanya 5 megapiksel, kemungkinan sih ultra wide ya. Yang ketiga 2 megapiksel, kemungkinan makro ya. Kemudian untuk baterai udah tadi, dan ada NFC juga serta kemampuan 25 watt super fast charging. Oke, mantap. Untuk charger, harus ditanyakan ke tempat di mana kamu hendak membelinya, apakah ada promo dapat charger atau tidak. Yang saya unbox ini nggak ada chargernya, dan ini adalah varian warna dark blue ya. Jadi ada 3 warna, grey, dark blue, dan light blue. Serta ini dapat bundling dari Axis, ada perdana. Oh, tadi di depan nih ada total kuota 6 bulan, 125 GB, bonus kuota game setiap hari juga. Nanti kamu cek aja ya, kalau misalkan udah beli, cara klaimnya gimana. Bentar. Ini masih bisa ditarik si kardusnya ya. Jadi, dari cover Free Fire ini, sebetulnya di dalamnya seperti ini nih, Galaxy M15 5G. Layarnya pakai notch berbentuk huruf U, Infinity U display, dan Samsung printingnya bener ya. Kelihatan bezelnya tebal soalnya. Yuk, kita lihat dulu isi di dalam paket penjualannya. Ya, langsung ke partisi paling atas. Ini isinya adalah buku manual, buku garansi, dan juga kabel data. Kabel data atau kabel carinya Type-C to Type-C. Ini panduan singkat dan quick start guide. Buku garansinya di sini nih, di baliknya. Ini ada form garansinya dan juga daftar service center-nya ya. Oke, lanjut kita langsung ke smartphone-nya berarti. Oh, bentar. Ini di paling bawah SIM tray ejectornya kok nggak ada? Ini antara pas packaging lupa atau terlepas. Tuh, karena di bagian bawah juga nggak ada ya. Oke. Harusnya ada yang bentuknya tuh kayak water drop gitu ya. SIM tray ejectornya. Nah, untuk selubung pelindung smartphone di dalam paketnya ini, dia pakai bahan kertas ya, udah makin go green. Kemudian si smartphone-nya di bagian frame-nya masih dilapisi plastik pelindung biar nggak tergores selama dalam kemasan. Dan kelihatan kalau smartphone ini sedikit lebih tebal ya, karena baterainya 6000 mAh. Dan di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, kemudian tombol volume rocker. Di sisi atas ada mikrofon kedua buat noise cancellation. Di sisi kiri ada SIM tray, akan saya buka. Untung ada ini ya, ada ejector yang Free Fire yang masih saya punya. Kita buka SIM tray-nya dan ya. Ini adalah slot dual SIM hybrid ya. Jadi 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 micro SD. Untuk saat ini, varian yang dijual baru yang 6128. Kalau M14 5G tahun lalu kan ada 4128, 6128, sama 8128 ya. Beda di RAM-nya aja sih. Yang tahun lalu masih pakai Exynos 1330, tapi dia sudah fabrikasinya 5 nanometer. Kalau Dimensity 6100 Plus ini, fabrikasinya 6 nanometer ya. Dan di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa garis satu memanjang seperti ini yang udah makin kekinian. Oke, kita langsung nyalakan smartphone-nya. Teman-teman pengen lihat bezelnya? Sama, saya juga. Tapi kalau ngelihat dari printing di bagian depan dari boxnya ini, Samsung jujur apa adanya ya tentang bezelnya. Nggak dibikin lebih tipis di printingnya. Mantap.
Ini frame-nya lurus, tapi di back covernya masih ada sedikit curve, sedikit aja di sini. Yang tidak ada adalah cembungan, bagian yang lebih menonjol di sekitaran frame bagian yang ada tombolnya ya, tombol fisik ini. Bedanya dari seri A itu untuk frame-nya. Oke, bezelnya seperti itu. Ya, seperti biasa Samsung udah nggak kaget lah ya. Karena memang kan dari kaca depan ke frame pinggirnya rata. Jadi mau nggak mau harus ada space lebih di bagian bezel kiri kanan. Kalau atas bawah juga kurang lebih sama lah dengan beberapa smartphone di level harganya. A few moments later. Sudah selesai, kita langsung masuk ke home screen dari One UI ini. Kita cek juga ya, One UI-nya sudah versi berapa. Saya nggak tahu sih seri M ini bakal dapat update Galaxy AI atau tidak, tapi yang jelas dia juga tetap dapat garansi jaminan update OS 4 tahun. Seingat saya ya, dengan 5 tahun security update. Yuk, kita cek dulu about phone-nya. About phone, software information, dia sudah pakai One UI 6.1, Android 14, dengan security patch levelnya juga sudah 1 Mei 2024. Mantap. Kemudian, apalagi yang bisa kita cari infonya di sini. Storage-nya dari 128 GB terpakai 108,8 GB. Berarti, free-nya 108,8 GB terpakai 19,2 GB. Dan itu RAM Plus-nya sudah menyala kah? Sudah menyala di 4 GB ya. Bisa kamu pilih 2, 4, 6 atau mati si RAM Plus-nya. Kemudian kita cek untuk display. Dia kan refresh rate-nya 90 Hz. Pengaturannya ada di ini, motion smoothness. High itu di 90 Hz, standar di 60 Hz. Tapi ini kayaknya nggak adaptif ya. Jadi mentok di 90 Hz, nggak turun-turun. Kalau mau lebih hemat baterai, turunin ke 60 Hz boleh. Adaptive brightness dia ada. Dan tadi dibilangnya NFC ada juga ya. NFC, yes, ada. Bisa buat payment. Pakai Samsung Pay. Nanti di Samsung Pay-nya kan bisa tambahkan beberapa metode pembayaran lain ya. Bisa buat Google Wallet juga dan Android Digital Car Key. Oh, mantap. Untuk kamera, ya, yang 5 megapiksel adalah lensa ultra wide dengan perbesaran 0,5 kali ya. Jadi lebih lebar dibandingkan 0,6 kali, cuma kelihatan distorsinya tuh si garis lurus jadi rada melengkung, itu kelihatan. Dan ada digital zoom, in sensor zoom 2 kali juga. Jadi dia by default berjalan di 12 megapiksel. Pemotretannya bisa di switch manual ke 50 megapiksel juga. Tapi zoom 2 kali ini kan cropping dari sensornya ya. Di zoom 2 kali harusnya nggak bisa 50 megapiksel. Sip, pilih salah satu. Untuk video, bisa rekam Full HD 30 fps maksimal di lensa utamanya. Di lensa ultrawide juga sama. Di kamera depannya juga sama ya. Semuanya Full HD 30 fps. Kemudian mode lengkap kameranya ada Fun. Ini butuh internet, portrait, foto, video, dan color mode. Ada Pro, panorama, food, slow motion, makro, night, dan hyperlapse ya. Jadi lensa ketiga yang sensornya 2 megapiksel itu adalah kamera makro. Kemudian untuk Pro mode-nya atau manual mode-nya hanya untuk foto dan hanya untuk lensa wide ya, tidak bisa lensa ultra wide. Di mana pengaturannya cukup lengkap. Ada manual fokus. Kemudian ada shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 10 detik. Kemudian ISO-nya juga cukup lebar nih, karena mulainya dari 50 sampai dengan 3200 range-nya ya. Oke, mantap. Dan ini hanya buat foto, tidak bisa buat video. Gimana teman-teman? Untuk harga 2,6 jutaan, buat yang butuh Samsung, pengen pakai Samsung, dan butuh juga baterai lebih besar, mungkin bisa mempertimbangkan Samsung Galaxy M15 5G ini ya. Untuk review lengkapnya ditunggu aja, insya Allah kalau ada umur dan rezekinya saya buatkan lebih lengkap. Harus ngambil sampel foto dulu sama tes performa kali ya. Karena kan pasti teman-teman pengen tahu nih, kalau misalkan dipakai main game, apakah kurang lebih sama dengan Galaxy A15 5G yang udah pernah saya review juga. Yang mana penilaiannya menurut saya malah menarik banget ya, Galaxy A15 5G. Kurang lebih si Dimensity 6100 itu
ya sedikit lebih baik dibandingkan Helio G99 performanya. Jadi kalau kamu udah nyaman di Helio G99, harusnya di Dimensity 6100 Plus ini lebih nyaman lagi. Oke, back covernya sedikit mudah kotor karena ini ya seperti ini back covernya glossy ya. Dari tadi saya kayaknya belum bahas back covernya malah. Nih ada 3 kamera di belakang dengan layout khas Samsung ditumpuk 3 seperti itu dengan LED flashnya ada di antara kamera pertama dan kedua ya di situ ya. Mana lap saya ya? Kok nggak ada? Biasanya saya, oh ini dia. Kita lap dulu smartphone-nya biar lebih kinclong pas di kamera. Ada pattern kayak garis horizontal dan vertikal ya. Jadi membuat kayak bukan jaring, kayak ram kawat patternnya. Tuh kayak gitu. Glossy ya si back covernya ini. Oke lah. Untuk link pembelian silakan cek deskripsi langsung. Video unboxingnya sampai sini dulu. Hatur nuhun sudah nyimak. Boleh subscribe biar nggak ketinggalan kalau nanti video reviewnya udah tayang ya. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.